Selamat pagi, saudara-saudara. Saya Paul dan ini Santi. Selamat berjumpa kembali. Sama kami akan menyanyikan lagu Kami Naikkan Syukur Kepadamu dan Hadiratmu, Hadiratmu Penuh Damai. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur kepadamu. Let our worship ascend unto Thee. Let our worship ascend unto Thee, giving thanks for Your love and Your glory. Let our worship ascend unto Thee. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh suka. Ku mau duduk selalu di hadirat-Mu, Tuhan, sampai Yesus nyata di dalamku. In Your presence, there is peace. In Your presence, there is joy. I will linger, I will stay in Your presence day by day, till Your likeness may be seen in me. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh suka. Ku mau duduk selalu di hadirat-Mu, Tuhan, sampai Yesus nyata di dalamku. In Your presence, there is peace. In Your presence, there is joy. I will linger, I will stay in Your presence day by day, till Your likeness may be seen in You. Till Your likeness
may be seen in me. Till your likeness may be seen in me. Mari kita berdoa. Bapa, tidak ada tempat yang lebih indah dan yang lebih tentram daripada di hadirat-Mu. Maka kami datang bersyukur kepadamu, karena setiap saat kami diizinkan berada di dalam hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh terus hidup di dalam hadirat-Mu. Sekarang kami berdoa, berbicaralah, kami siap mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 1, ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah maksud Tuhan membiarkan pandemik ini menghampiri kita pada saat ini? Saya kira kita tidak tahu jawabannya secara pasti, tapi kita bisa menduga apa yang Tuhan dapat dan akan lakukan melalui pandemik ini, yaitu menumbuhkan kita. Seperti tadi telah kita baca dari surat Yakobus, lewat pencobaan, kesusahan, kita ditempa sehingga menjadi tekun, dan pada akhirnya ketekunan itu membuahkan kematangan di dalam diri kita. Saudara, ada dua pekerjaan Kristus yang kita mesti ingat. Pertama adalah pekerjaan Kristus untuk kita. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia itu melakukan pekerjaannya untuk kita, yaitu menebus dosa kita, yaitu mendamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita tidak lagi dalam kondisi bermusuhan dengan Allah Bapa, melainkan masuk ke dalam sebuah relasi yang baru, relasi yang penuh damai. Allah Bapa mengasihi kita. Nah, itu pekerjaan Kristus yang pertama, yaitu untuk kita. Tapi ada yang kedua, yaitu pekerjaan Kristus di dalam kita, yakni memperbaharui kita, mematangkan kita, mendewasakan kita sehingga makin hari kita makin serupa dengan Yesus Kristus, Putra Allah. Saudara, Tuhan tidak pernah bermaksud hanya untuk melakukan pekerjaannya untuk kita. Dia mau kita berubah, bertumbuh, diperbaharui sehingga makin hari kita makin dewasa dan makin serupa dengan Dia. Nah, saya akan menggunakan ilustrasi yang diberikan oleh Dallas Willard, seorang penulis, seorang filsuf Kristen. Ilustrasinya adalah kapal yang rusak di tengah laut mesti memang ditarik
dibawa ke pelabuhan. Kapal yang rusak tidak bisa direparasi di tengah laut. Mesti memang ditarik, dibawa ke pelabuhan, supaya nanti aman. Kalau tetap di tengah laut, bahaya. Nah, waktu udah ditarik, masuk ke pelabuhan, kapal itu aman. Tapi itu hanyalah satu bagian dari pekerjaan menyelamatkan kapal itu. Kapal itu juga mesti direparasi supaya akhirnya kembali bisa berfungsi, kembali baik, sehat. Nah, demikian pula lah dengan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menarik kita dari tengah laut masuk ke pelabuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya. Namun di dalam hadirat-Nya Tuhan mau bekerja, mereparasi kita, sehingga makin hari kita makin sehat, secara rohani makin matang. Saudara, saya ini penggemar kopi, mungkin sebagian saudara tahu itu. Pertama kali saya itu minum kopi pahit, saya tidak suka sebetulnya. Saya itu mula-mula minum kopi memakai gula. Sebab ya apa yang saya rasakan adalah kepahitan. Namun akhirnya saya mencoba untuk meminum kopi tanpa gula. Sebab ada teman yang penggemar kopi selalu berkata kepada saya, kita hanya dapat mencicipi rasa kopi yang sesungguhnya waktu kita meminumnya tanpa gula. Nah, saudara, sekarang sudah bertahun-tahun saya minum kopi tanpa gula dan benar saja apa yang dikatakan oleh teman itu. Waktu saya meminum kopi tanpa gula, saya dapat mencicipi cita rasa kopi yang sesungguhnya. Ya, bukan saja pahitnya saya rasakan, tapi saya juga dapat merasakan asamnya, kadang ada sedikit manisnya, macam-macam rasa yang lain yang tidak dapat saya jabarkan. Saudara, sekarang kita ini tengah mencicipi kepahitan dalam hidup. Siapapun di belahan dunia manapun sedang mencicipi pahitnya hidup ini. Ada yang harus mencicipi pahitnya hidup, kehilangan pekerjaan. Ada yang mencicipi beratnya menanggung beban karena harus bekerja serabutan. Ada yang harus menanggung beban karena ditinggal oleh pasangan hidup. Sehingga sekarang harus mengurus semua sendiri dan hidup dalam kesendirian. Ada yang harus mencicipi pahitnya, harus mengadakan atau membuat banyak perubahan karena tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Ada juga yang harus mencicipi kepahitan hidup, dikurung dalam rumah, dikurung dalam kamar, tidak bisa berjumpa dengan siapapun. Dan ada yang harus mencicipi pahitnya hidup dalam kondisi sakit. Saudara, seperti kopi yang pahit, inilah yang sekarang kita harus cicipi. Namun saudara, seperti kopi, kalau kita biarkan diri kita mencicipi kepahitannya, maka pada akhirnya kita akan mulai dapat mencicipi cita rasa yang lain yang ada bersama di dalam kepahitan hidup itu. Yaitu jika kita membiarkan diri kita melewati semua kepahitan ini dan kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan sepenuhnya, meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok, tapi kita percayakan sepenuhnya kepada Dia. Kita percaya bahwa Dialah yang memegang kendali atas hidup kita dan bahwa kita ini aman.
di dalam tangannya, maka perlahan-lahan kita akan dapat mencicipi cita rasa yang lain bersama dengan Tuhan, sementara kita masih tetap harus mencicipi kepahitan itu. Kita akan dapat mencicipi cita rasa atau indahnya berserah, beriman. Mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak pernah benar-benar merasakan indahnya cita rasa beriman. Benar-benar berserah 100%. Nah, sekaranglah kita benar-benar merasakan cita rasa, mencicipi indahnya hidup berserah. Sebelum-sebelumnya kita tidak pernah bersyukur benar-benar dari hati yang terdalam. Tapi sekarang sewaktu kita menerima berkat yang sebetulnya tidak besar, tapi kok begitu berarti buat kita, kita merasakan betapa indahnya bersyukur kepada Tuhan. Suatu kita menerima sesuatu dari tangan orang yang kita tahu adalah suruhan Tuhan. Waduh, kita merasakan betapa indahnya dipelihara Tuhan. Kita merasakan betapa istimewanya kita menjadi anak yang dicintai Tuhan, sehingga kok Dia memperhatikan kita. Ini yang saya maksud dengan mencicipi cita rasa yang lain. Bukan hanya kepahitan, tapi kita bisa mencicipi yang lain-lainnya itu. Namun saudara, kita hanya bisa merasakan semua itu kalau kita membiarkan, kita melewati, kita juga merasakan kepahitannya. Kalau kita mau buru-buru langsung tambahkan gula, karena nggak tahan dengan kemanisannya, kepahitannya, ya kita akan kehilangan kesempatan bertumbuh. Kita nggak bisa lagi dewasa. Kita kehilangan kesempatan untuk matang. Karena kita kehilangan kesempatan mencicipi cita rasa yang lainnya. Hidup bersama Tuhan di masa yang sulit ini. Jadi jangan buru-buru. Ambil gula, tambahkan ke dalam kopi yang pahit ini. Jangan buru-buru ambil jalan pintas, melakukan apa saja yang kita anggap bisa langsung menghilangkan kesusahan kita. Dan cara-cara itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan. Ya, jangan tambahkan gula-gula yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, surat Yakobus tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita ini harus menderita. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, kata kebahagiaannya adalah pure joy. Jadi bukan hanya bahagia, bukan hanya sukacita yang murni. Saudara, benar saudara. Kita hanya dapat mencicipi sukacita, kebahagiaan murni di dalam kepahitan. Kebahagiaan yang kita peroleh di dalam keramaian, ya, di dalam semarak, tidak murni. Kita baru bisa mencicipi kebahagiaan yang murni di dalam penderitaan. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi matang di dalam Tuhan Yesus. Berarti pekerjaan Yesus di dalam diri kita disempurnakan. Dan itu membuatnya bahagia. Tidak ada yang lebih membuat Yesus bahagia selain melihat kita menjadi matang, menjadi sepertinya. Amin. Mungkin Santi mau menambahkan sesuatu. Saya hanya mengaminkan semuanya yang Pak Paul katakan hari ini. Semuanya Tuhan baik ya. Segala kesusahan untuk kebaikan juga. Amin. Untuk mengakhiri, kami akan menyanyikan lagu Betapa Indahnya Kupandang Yesus. It will be worth it all.
Betapa indahnya ku pandang Yesus, meski pencobaan sangat besar. Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus, ada pertolongan sangat besar. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trial will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Betapa indahnya ku pandang Yesus, meski pencobaan sangat besar. Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus, ada pertolongan sangat besar. Santi akan mengakhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami tahu untuk menolong kami bertumbuh seperti Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam menunggu apa yang Kau akan berbuat di dalam kami. Menunggu ya Tuhan tidak mudah, tetapi menunggu di dalam Tuhan itu yang Engkau harapkan. Kami tidak menunggu diam-diam saja di rumah, tapi kami berharap kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada penyertaan-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan, firman yang mengingatkan kami hari ini bahwa pertumbuhan itu adalah baik. Pertumbuhan itu di dalam iman adalah sehat. Dan Tuhan itu yang bisa membuat kami mengerti akan kasih Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau sudah sediakan bagi kami hari ini, esok, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali.